Halo semuanya, welcome to Teenspire bersama Praisal dan Henok, inspiring you to the next level. Nah, akhirnya Teenspire kembali lagi nih teman-teman. Dan hari ini pembahasan kita menarik banget loh. Hari ini kita akan bahas pembahasannya itu seputar Gen Z ya, Ko Henok. Aku Gen Z, Ko Henok juga Gen Z kan? Gen Z juga. Gak hanya Gen Z juga loh, kita juga akan bahas seputaran Gen Alpha. Jadi hari ini pembahasan kita fokus ke Gen Z sama Gen Alpha. Tapi kita gak sendiri ya, Ko Henok. Ya benar, kita tidak sendiri karena kita mempunyai narasumber yang tidak kalah kece, yaitu Cuantau Debbie. Halo guys. Halo. Nah, Contoh mungkin boleh perkenalkan nama sama sedikit latar belakang. Oke, ya nama aku Debbie Johannes. Aku sekarang seorang hamba Tuhan di Gemim Kristus Manado. Nah, latar belakangnya dulu mengambil teologi di Saat Malang. Ambil MDiv, kemudian ambil MTH Konseling. Jadi sekarang jadi konselor di sekolah Ebenezer. Oh gitu. ya, perasaan juga sih Contoh. Kenapa Contoh mau ambil konselor, jadi konselor gitu? Padahal kan ada kayak jurusan lain gitu, biblika atau apa gitu. Kenapa Contoh memilihnya untuk jadi konselor? Karena passion. Oh, karena Passion yang ya kan kalau hamba Tuhan biasanya ingin menolong orang lain gitu ya. Nah, tetapi kalau bedanya waktu ngambil MDiv dulu menolongnya itu kan lewat khotbah, lewat pembesukan gitu kan. Tapi ketika menemukan ada berkenalan dengan satu bagian konseling ini ya, ternyata menolong orang satu persatu dan melihat dia pulih lewat terapi, lewat konseling, itu tuh menggembirakan gitu. Jadi itulah passion yang baru ya. Suatu panggilan. Tapi aku juga kepikiran sih Contoh gitu pengen jadi kayak konselor begitu, karena juga merasakan kayak merasa bahagia begitu ketika bisa membantu orang lain. Terus juga penasaran, sekarang kan lagi banyak isu tentang mental health gitu kan. Jadi penasaran, pengen belajar juga soal jadi konseling gitu buat orang-orang yang kena mental health gitu. Oke, ngomong-ngomong soal mental health nih, Cuantau. Mungkin banyak nih Gen Z mungkin di sosial media ngomongin soal mental health. Jadi menurut Cuantau, apa sih sebenarnya mental health itu? Oke, mungkin aku akan bahas dulu dari apa itu mental illness gitu ya, supaya bisa apa itu mental health gitu ya. Mental illness itu adalah kondisi kesehatan, jadi kondisi medis yang melibatkan perubahan pada emosi, pada kejiwaan orang, pada perilaku orang gitu, atau kombinasi ketiganya, emosi, kejiwaan, dan perilaku dia, bisa tiga ini. Dan perubahan ini itu bisa terjadi ketika orang tuh ada masalah, mengalami penderitaan. Jadi ada perubahan itu gitu. Jadi nggak bisa keturunan gitu ya? Bisa juga. Bisa ada faktor. Jadi faktor orang yang ada beberapa faktor yang membuat orang itu mengalami gangguan mental gitu ya. Pertama, faktor genetik bisa jadi. Misalkan ada papa mamanya gitu ya. Ada beberapa gangguan mental itu diturunkan. Tetapi bukan berarti pasti anaknya, misalkan papa mamanya ada skizofrenia misalkan gitu. Apakah anaknya pasti skizofrenia? Enggak juga, tapi berpotensi gitu. Nah, kedua, faktor dari kejiwaan. Jiwa kita sendiri, apakah kita itu orangnya introvert, pemalu, apa gitu. Nah, itu kondisi kejiwaan tuh mempengaruhi juga. Yang ketiga, lingkungan, di mana kita ada, di mana keluarga, teman, sekolah itu mempengaruhi. Nah, kalau tadi gangguan mental itu kondisi kesehatan yang perubahan emosi, kejiwaan, perilaku, berarti yang namanya orang sehat mental tadi ya, kesehatan mental itu berarti orang yang ketika ada masalah, mengalami penderitaan, dia itu tetap bisa berfungsi dengan baik. Dia itu bisa mengatasi stresnya gitu ya, dia tetap bisa produktif gitu, dia tetap bisa berelasi dengan orang lain, jadi nggak terganggu hidupnya. Itu orang yang sehat mental gitu.
Tapi sekarang banyak banget kayak yang memiliki gangguan kesehatan mental nggak bisa ngontrol diri mereka gitu. Apalagi di kalangan Gen Z sama Gen Alpha gitu kan. Betul banget. Tapi contoh, Ko Henok penasaran juga nggak sih itu gimana cara taunya? Iya sih, kayak ciri-cirinya, kayak gimana sih orang bisa kena mental illness ini. Mungkin itu sih yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan kita nih. Kayak gimana ya cara ngetahuin kalau seseorang ini memiliki gangguan mental atau mental illness ini. Kayak apa aja gangguan mental dan ciri-cirinya gitu ya. Oke, nah yang namanya gangguan mental itu spektrum ya. Tadi kan kondisi medis gitu, ada spektrumnya dari yang gangguan mental ringan gitu sampai yang berat gitu. Yang ringan misalkan contoh kayak ini ya, baru masuk sekolah gitu ya, sekolah baru, stres gitu, harus kenalan sama teman baru, pelajarannya lebih susah, itu stres. Stres. Nah itu termasuk ringan gitu ya. Nah untuk yang ringan-ringan begini biasanya memang gejalanya itu kan ya misalkan cuman pusing sebentar gitu kan, sakit perut kalau enggak keringetan gitu ya, tapi hanya sebentar terus kita bisa mengatasi gitu. Setelah beberapa waktu lewat kita bisa mengatasi. Nah tapi ada gangguan mental tuh yang berat, misalkan skizofrenia. Yang kita sebut biasanya orang gila. Itu gitu. yang suka kayak halusinasi gitu nggak sih? Halusinasi, terus kalau diajak ngomong tuh nggak nyambung, kayak gitu. Nah ini dari yang ringan sampai yang berat butuh treatmentnya beda-beda karena gejalanya pun beda-beda gitu. Kayak misalkan contoh depresi gitu kan. Kalau depresi kan itu kan gangguan suasana hati gitu ya. Jadi merasa sedih terus, kehilangan minat kayak gitu gejalanya biasanya gitu. Nah dan biasanya kan ada 9 simptomnya gitu. 9 simptomnya dan ada durasinya. Kalau udah terjadi lebih dari 2 minggu, wah ini udah bisa serius. Karena kan kalau udah selama 2 minggu dia kehilangan minat, sedih terus, terus berat badannya turun drastis, susah tidur, kepikiran bunuh diri misalkan, itu kan udah berat banget. Nah jadi butuh treatmentnya juga yang lebih serius lagi. Katanya juga orang-orang depresi itu kadang suka nyakitin dirinya mereka sendiri gitu ya. Bisa jadi self harm gitu karena merasa dirinya nggak berharga gitu. Berarti kalau misalnya di tingkatan yang tinggi dulu pasti mulai dari yang paling rendah dulu kan, nggak mungkin kayak orang tiba-tiba langsung skizofrenia skizofrenia ya. Jadi harus kayak biasanya mulai dari stres dulu terus meningkat gitu kan. Betul. Jadi pasti orang itu kenapa sampai bisa gangguan mental berat, pasti dimulai dari yang kecil-kecil dulu nih, yang ringan-ringan dulu gitu. Tadi ya faktor fisik, misalkan dari fisiknya dia udah ada bawaan nih, orang tuanya pencemas, jadi dia itu pencemas juga gitu, ada gen pencemas gitu ya. Terus faktor emosi dia, misalkan emosi dia cenderung orangnya itu yaitu tertutup, emosinya itu labil gitu. Wah itu kalau terkena masalah dikit udah stres berat kayak gitu. Nah ditambah lagi misalkan dia dibully di sekolah gitu ya, wah ini lingkungannya kan udah memicu memperberat gitu. Nah jadi kalau nggak ditolong dari sejak pas ringan, pas gejalanya itu ringan, nah makin berat jadinya nanti makin serius. Nah kalau itu kan kayak ketahuan gitu kan ciri-cirinya contoh. Tapi ada tuh orang yang kayak temenku, dia tuh kayak nggak kelihatan kayak orang ada gangguan kesehatan mental gitu. Terus pas dia cek di psikolog itu ternyata dia kayak didiagnosa gitu, diagnosa bipolar, tapi nggak ketahuan. Jadi kayak aman-aman aja, jadi kayak ngomong sama orang masih nyambung, masih semuanya aman-aman aja. Tapi ternyata tanpa dia sadari dia ternyata didiagnosa ada gangguan kesehatan mental. Kalau gitu cara bedainnya gimana? Soalnya kayak ciri-cirinya nggak kelihatan jelas gitu. Ada beberapa gangguan kesehatan mental yang memang nggak bisa dilihat secara langsung.
Kan kalau misalkan yang langsung misalnya kayak depresi gitu ya, kita bisa lihat oh dia itu udah sering menarik diri, lebih pendiam, misalkan kan dari perilakunya kita bisa tahu kayak gitu. Tapi memang ada gangguan mental yang harus butuh assessment, tes. Oh, tes. Ada tesnya. Jadi dari tes itu kita biasanya psikolog, psikiater, konselor bisa tahu oh dia ini ada gejala ini nih. Dari pertanyaan-pertanyaan, dari simptom-simptom yang ada, dia punya gangguan mental ini gitu. Jadi itu menolong supaya bisa tahu diagnosanya lebih tepat gitu. Nah, tapi kayak ada kasus yang beda lagi, kebalikannya lagi. Jadi dia tuh kayak self diagnosis gitu. Jadi dia kayak lihat di TikTok gitu atau di internet gitu kayak kalau misalnya kayak gini ini ada gangguan mental nih, tapi di TikTok ya tapi sebenarnya enggak, tapi karena dia yang menciptakan sendiri dia gangguan mental, jadi dia yang jadinya kepikiran sendiri, dia yang awalnya enggak jadi kepikiran, jadi kayak dimunculkan sendiri itu kayak dia self diagnosis. Itu harusnya nggak boleh ya kalau dilakukan sendiri gitu kayak diagnosisnya. Ya, apalagi gangguan mental ya. Yang namanya gangguan mental sekalipun spektrum dari ringan sampai berat, tapi kan tetap nggak boleh diagnosa sendiri gitu. Nggak boleh asal aku lihat ini di TikTok atau di IG gitu ya, orang depresi atau sekarang lagi NPD gitu NPD, ya. Kita lihat gejalanya, itu pasti itu temanku, itu aku gitu kan. betul. NPD juga masuk gangguan mental. Masuk. Nah, kalau misalkan kita self diagnose seperti ini, nanti efeknya adalah kita akan mudah menghakimi diri kita sendiri, juga orang lain. Ya kan? Dia udah gini, dia depresi, dia NPD, dia bipolar, dia siso. Kan nggak enak ya dihakimi seperti itu gitu. Dan maksudnya kalau kita menghakimi diri kita sendiri, kayaknya aku depresi nih gitu. Padahal nggak depresi, nanti makin benar-benar memperparah keadaan. Gitu. Jadi pikirannya yang membuat dia jadi kayak gitu ya. Betul. Dan tahu nggak sih yang paling sering, misalnya kayak ada handphone begini terus kayak cuma begini, semua bilang kayak OCD. Jadi kayak ada yang kirim terus kasih begini, OCD. Kayak kan cuman kasih rapi gitu, jadi langsung OCD, kata OCD. Nah itu makanya dibilang lingkungan itu faktor yang penting banget gitu, salah satu faktor yang mempengaruhi gangguan mental, yaitu tadi perkataan teman tadi ya. Kalau zaman sekarang juga media sosial gitu tuh mempengaruhi, membentuk stigma gitu ya, membentuk pikiran kita gitu. Jadi kalau misalkan teman udah sering bilang, kamu OCD, lama-lama kita jadi aku OCD ya. Iya, betul. Freya waktu itu sempat pikir, betul kan kita kayak OCD. Iya. Cari di TikTok, ternyata OCD. Sesuai gejalanya. Sesuai. Jadi itu sih kayak harus benar-benar tahu ya, apa ya mau bilangnya, mendiagnosis diri yang benar itu gimana. Kita harus benar-benar ngerti ya gitu ya. Nah, memang sekarang ada banyak alat tes di media sosial, dimana kan ada misalkan kita mau tes apa gitu ada gitu kan, free bahkan gitu, MBTI apapun. Nah kalau menurutku sih sah-sah aja gitu, karena kan ada yang banyak tes yang udah free juga gitu. Nah tapi catatannya, hasil dari tes itu harus tetap dikonsultasikan ke profesional. Sebab apa? Kayak contoh, misalkan hasil tes MBTI-mu adalah INFJ gitu. Kamu orangnya introvert misalkan. Dari hasil tes itu kamu introvert, tapi kamu merasa aku ekstrovert deh kayaknya gitu kan. Nggak merasa hasil tes itu match dengan diri kamu gitu. Nah, kan lebih baik dikonsultasikan, ditanya, gimana nih, aku hasil tesnya gini, aku merasanya gini gitu. Nah, kalau konsultasi, maksudnya cerita ke psikolog, ke konselor gitu, nanti bisa dibimbing dari hasil ini gimana nih diagnosa yang pas gitu. Gitu ya. Berarti orang kayak memang harus, misalnya kalau ada orang teman, orang harus peka, bisa jadi ini ada gangguan kesehatan mental, atau bahkan orang sendiri orang harus peka kalau misalnya ternyata orang juga ada gangguan kesehatan mental begitu. Nah sekarang nih contoh
kita akan masuk ke sesi This or That. Oh, ternyata penting banget ya contoh untuk tahu orang tersebut memiliki gangguan mental atau enggak. Jadi orang harus belajar juga ciri-cirinya, terus peka, karena tidak semua orang juga kelihatan gitu kalau misalnya dia terkena gangguan mental. Apalagi mungkin kita sendiri sedang mengalami gangguan mental tapi nggak sadar gitu. Nah, langkah selanjutnya penting banget nih contoh, tapi kita akan jawab dengan cara yang berbeda nih. Kita akan masuk ke sesi This or That. Oke, di sini ada dua pilihan nih. Jadi cerita ke orang tua atau ke teman. Mungkin kalau contoh milih cerita ke teman atau orang tua nih? Teman. Teman ya. Oke, kalau Presel sendiri? Mungkin orang tua. Oke, orang tua. Jadi aku juga milih teman. Mungkin dari contoh nih, kenapa sih contoh memilih pilihan tersebut? Kalau aku cerita ke teman karena orang tua aku kurang nyaman untuk cerita, terutama kalau mama itu lebih pencemas, pemikir, jadi nggak mau menambah beban dia, jadi mending cerita ke teman, menambah beban teman. Mungkin lebih nyaman ya ke teman karena udah deket, mungkin lebih ini ya. Karena kalau ke orang tua kayak canggung gitu. Kalau Presel kenapa itu? Tapi sebenarnya benar juga sih ada canggungnya. Tapi untung-untungan kalau cerita ke temen ya mungkin bisa membantu kayak merasa didengerin. Tapi kalau misalnya udah kayak berat begitu dan perlu biaya untuk ke psikolog atau apa, mungkin itu harus bilang ke orang tua, karena kalau misalnya bilangnya ke temen terus itu nanti jalan akhirnya akan susah gitu. Susahnya jadi, gimana tuh misalnya karena contohnya? Misalnya kok kita butuh biaya kan buat ke konselor atau mau beli obat begitu, dan itu kan sebagian besar dari orang tua. Nah, orang tua jadi kalau mungkin baru kayak stres mungkin akan cerita ke teman, tapi kalau dia udah berlanjut gitu pasti akan cerita ke orang tua. Walaupun mungkin akan ditolak ya, mungkin kayak orang tua belum familiar dengan gangguan-gangguan mental gitu kan. Mungkin kayak ini kurang berdoa mungkin, kurang baca Alkitab mungkin. Dan memang agak canggung sih sebenarnya, tapi mungkin akan cerita ke orang tua sih biar dapat penanganannya gitu kan. Kalau aku sih ya ke teman, karena mungkin teman-teman mungkin di sekolah kayak lebih nyaman ceritanya, mungkin lebih bisa terbuka gitu kan, mungkin yang bisa dipercayai, lebih kayak enak ngomongnya gitu kan. Mungkin teman juga cerita ke kita, jadi kitanya juga bisa terbuka ke dia gitu ya. Jadi mungkin itu sih kalau ke orang tua, mungkin kalau udah gangguannya udah tingkatnya udah tinggi ya, mungkin nanti baru cerita ke orang tua. Karena kayak gimana gitu cerita ke orang tua, kayak canggung, kayak nggak enak, nanti dikira kayak alay gitu alay lebay. Karena lingkari kan orang tua kayak ngoni baru begitu. Masih anak-anak. Masih anak-anak so gangguan mental. Ini papa, mama. So kerja begini aman-aman. Itu sih, jadi kayak lebih nyamannya ke teman ya gitu sih. Kalau mungkin menurut contoh apa sih pilihan yang terbaik gitu untuk pilihan ini? Tergantung. Tadi benar ya, maksudnya kalau masih ringan-ringan gitu ya, stres yang sederhana, kita cerita ke teman itu good banget. Langkah pertama yang good banget gitu, supaya teman bisa support, bisa doakan kita gitu ya, bahkan validasi juga. Tapi memang kalau misalkan yang stresnya ini makin berkembang serius, udah mending cerita ke orang yang lebih dewasa. Karena ilmu mereka atau pertolongan mereka bisa lebih banyak gitu. Tapi harus cari temen yang benar-benar bisa dipercaya sih, soalnya kalau misalnya cerita terus
yang nggak bisa dipercaya bisa jadi itu jadi kayak bahan candaan sih. Terus jadi kayak misalnya cerita ke kita, terus besoknya cerita ke temen yang lain kayak, yang itu kena itu loh ternyata dia begini. Jadi gosip umum jadi, gitu ya. Gitu lah. Jadi harus cari yang benar-benar bisa dipercaya aja sih. Kadang juga misalnya mau cerita gitu, kadang juga pelariannya di tempat lain gitu kalau udah sama temen ya. Kalau yang memang nggak benar-benar yang teman-teman yang benar gitu ya. Jadi kayak kadang juga teman-teman itu ajak kemana gitu biar bisa ini kan, bisa refreshing lah, ke inilah, cobain inilah, biar nggak bener. itu bisa jadi dampak yang buruk juga sih ya. Soalnya kan kalau kayak udah kena gangguan mental itu emosinya udah nggak stabil kan, jadi pas teman bilang oh kayak gini aja, pakai jadi ini. kayak oh iya ini betul iya, jadi ikut kayak gitu. Jadi harus ada teman yang benar-benar bisa dipercayai sih. Bisa dibimbing lah. Oke, kita lanjut nih Ke This This or or That yang kedua. Cari solusi di buku atau quote di TikTok. Oke, cari solusi di buku atau quote TikTok dari Contau nih. Buku. Dari buku. Oke, TikTok. Quote TikTok. Sama kayak Precious quote TikTok. Oke. Agak gugup ya. Oke, mungkin dari Contau dulu. Kenapa nih pilih buku? Pertama, karena nggak punya TikTok. Simple as that. Oke, nggak punya TikTok gitu. Kedua, karena buku itu jendela dunia menurutku. Aku bisa melalang buana dengan buku gitu. Tahu banyak hal lewat buku. Dan karena apa ya? Aku tuh orangnya sukanya kalau ini misalkan e-book atau buku tulis gitu ya, aku bisa tandain, aku bisa kasih catatan gitu. Jadi sekalian refleksi di situ. Gitu. Kalau dari Presel? Milih quote TikTok karena biasanya tuh kan kayak misalnya penulis buku gitu. Biasanya tuh yang nulisnya tuh bukan segen, jadi kayak nggak semua sih, tapi biasanya tuh gen yang bukan Gen Z atau Gen Alpha gitu. Terus juga takutnya kan perkembangan tuh kayak berkembang, terus lingkungan juga berubah, jadi takutnya nggak bisa kayak ngikutin perkembangan zaman gitu, kayak buat mengenai gangguan mental gitu, karena kan lingkungan juga berbeda-beda ya tiap tahun gitu. Jadi mungkin akan lebih pilih quote TikTok karena yang paling kayak terbaru, terus paling relevan dengan yang anak keadaan muda, sekarang gitu. kan. Kayak sih. lihat TikTok jadi kayak ih, Iya benar. kena gitu. Iya, karena lagi kayak kejadian sekarang gitu. Terus nantinya apa sih namanya kalau kita lihat itu terus nanti muncul lagi algoritmanya kayak ih aku makin banget banyak, nih, validasinya makin banyak nih. Jadi kayak oh iya ya aku kayak gini, atau kayak validasi solusinya di sini, kayak gitu sih. Mungkin sama kayak Precious juga, kayak quote TikTok itu mungkin lebih relevan untuk kita anak muda gitu kan. Mungkin banyak anak muda yang kayak mempunyai kayak pemikiran kita yang sama mungkin ya. Jadi kayak lebih relevan untuk kita buat cari solusi di situ. Tapi juga aku juga kadang lihat kayak banyak sih solusinya, tapi kayak ada yang menyimpang juga, ada yang nggak bagus juga kan. Jadi kayak kita juga harus memilih yang bagus gitu ya. Mungkin dari contoh gimana itu? Memilih yang bagus maksudnya. Yang tepat ya. Memilih yang tepat. Kalau aku sih karena sekarang orang bisa bebas buat konten, gitu. Jadi memang kita harus lebih bijak baca konten, gitu. Jadi jangan hanya jadi penikmat, tapi juga kita harus pintar-pintar filter. Iya, filter ya. Gitu. Nah itulah kelemahan orang Indonesia katanya, nggak suka baca. Literasi. Gitu ya, literasinya gitu. Cuma lihat covernya doang. Iya, kata-katanya bagus, langsung aja di ini kan. Nah, jadi kalau aku pertama cek yang bikin konten tuh siapa, gitu. Dia orangnya kredibel nggak di bidangnya nggak, gitu. Harus cek dulu yang bikin kontennya. Kedua, klarifikasi dengan sumber yang lain.
Misalkan kamu lihat di TikTok informasi tentang NPD gitu ya. NPD itu gini-gini ciri-cirinya. Nah, kamu merasa, kayaknya good banget nih konten gitu. Kamu klarifikasi, cari sumber lain, misalkan tanya AI gitu ya, atau baca buku tentang NPD gitu ya, tanya konselor, tanya psikolog. Jadi cari sumber-sumber informasi untuk mengklarifikasi. Jangan diadopsi mentah-mentah ya. Betul, jangan jadikan TikTok satu-satunya sumber. Kalau satu-satunya udah kita dibodohin di situ, kita nggak tahu gitu ya. Jadi harus klarifikasi dengan sumber yang lain. Oke. Soalnya kok TikTok tuh emang paling ngena, tapi nggak berdasarkan studi gitu ya. Emosi doang. Iya, emosi cuman doang. kayak berdasarkan emosi. Wah, ini kena banget, tapi nggak berdasarkan studi. Apalagi ditambah musik-musiknya kan. Iya, itu juga jadi. Apalagi musik-musiknya sedih-sedih. Lagu-lagunya juga Lagu-lagunya. kena. Aduh, itu sih. Jadi ya kita juga harus cari tahu ya kebenaran dan juga validasi dari informasi lain. Nah, Oke, kita lanjut ke disorder 3. Memilih jadi pendengar atau didengar. Oke, ini menarik juga nih, menarik banget. Jadi kayak kita memilih menjadi pendengar atau didengar. Gimana tuh Cantau? Kalau aku cenderungnya pendengar. Aku suka mendengarkan, ya tipe konselor kali ya. Suka mendengarkan pergumulan orang lain, tapi lemahnya pengen ditanya juga. Pengen didengar sebenarnya, tapi lebih prefer, lebih cepat untuk mendengar. Kalau Praisel? Lebih seringnya mendengar sih. Mendengar. Kenapa tuh? Lebih sering mendengar karena udah jadi kebiasaan aja. Maksudnya agak sulit untuk kayak ngungkapin ke orang lain gitu. Jadi aku akan lebih milih untuk mendam dan cari solusi sendiri. Kecuali memang kayak sudah kepikiran mungkin akan cerita, tapi lebih nyamannya disimpan dulu terus dicari solusi gitu. Kecuali memang kayak udah kepikiran harus cerita sih. Tapi kebiasaan seringnya mendengar sih. Kalau kok Henok? Ya kalau aku juga kan ya basicnya introvert, jadi kayak jarang untuk cerita, jarang untuk ngobrol dengan orang gitu. Jadi aku lebih milih untuk mendengar orang cerita gitu-gitu. Jadi kayak ya bisa jadi tempat yang baik Tempat lah, curhat. tempat curhat lah. Jadi gitu sih. Kalau menurut Contoh, kenapa sih Contoh mau itu untuk memilih mendengar? Mungkin karena aku tuh ketika mendengar pergumulan orang lain, aku merasa dipercaya. Orang tuh trust untuk berbagi kisahnya sama aku gitu. Jadi selain trust juga aku bisa kasih solusi gitu. Waktu temen cerita pergumulan dia, aku bisa dapat trust. Tapi itu juga aku bisa kasih solusi buat dia, dan itu menyenangkan gitu. Iya sih juga kayak jadi tempat percayanya orang ya. Tapi kayak ada susahnya nggak sih jadi pendengar? Maksudnya tuh kita tuh tulus dengar, seneng dengerin, tapi mau responnya tuh susah. Maksudnya kita nggak tahu mau gimana gitu responnya. Tapi kita tuh dengernya seneng, benar-benar mau dengar, tapi responnya kayak bingung mau gimana gitu. Itu harusnya gimana sih Contoh responnya? Respon yang baik gitu. Respon yang baik menurutku jadi pendengar dengan hati itu udah cukup sih. Misalkan mendengar dengan hati ya, maksudnya kan kita tuh bisa tahu orang itu lagi fokus dengerin kita atau pikirannya lagi kemana-mana gitu. Nah tapi kalau misalkan kita teman misalkan kayak Prasil cerita gitu ya, terus aku dengar, terus aku misalkan apa yang Prasil cerita gitu kan, aku tuh bisa dengar dengan baik, terus aku tuh bisa ngerti, kasih empati, kasih validasi, pasti Prasil akan seneng gitu. Iya benar. Gitu. Kecuali kayak misalkan Prasil cerita, aku tuh kayak lihat kemana, aku buka HP, kayak gitu kan. Kadang juga ada yang kayak ngebanding-bandingin juga sama masalahnya dia, kayak masalahnya juga lebih banyak nih. Betul. Kayak mau kalah gitu kan. Kayak kamu cuman gitu, aku lebih berat. Aku juga gini. Aduh. Aku lebih parah lagi, aku parah gini. lagi. Tapi ini nggak sih, kalau misalnya
kayak jadi misalnya aku mau cerita ke orang, ini sebenarnya jujur aku ngerasa gini sih, aku kayak lebih seneng kalau orang itu mengiyakan apa yang aku rasakan walaupun sebenarnya salah. Jujur ini aku udah pikir sih, tapi emang harusnya nggak boleh, dan sekarang aku lebih milih untuk cerita ke orang lain dan nggak apa-apa kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Soalnya misalnya ya kayak gini, kayak oh aku bikin ini tapi kok dimarahin jadi begini. Terus orangnya respon kayak, kamu harusnya begini-begini, kamu salah begini-begini. Itu jadi rasanya kayak, oh salah cerita gitu. Pengennya tuh yang kayak, oh iya kamu nggak salah, kamu benar, orangnya aja yang kayak gini. Nah itu biasanya kayak gitu nggak sih? Pengennya didengar tapi maunya orangnya tuh setuju dengan apa yang kita bilang gitu. Kadang juga ada yang mau cuma didengar, ada yang mau minta solusi ya. Iya benar. Kalau aku sih biasanya aku pakai prinsip begini, ada suatu quotes tuh bilang begini, correction without connection feels like rejection. Jadi Gimana tuh contoh? koreksi tanpa koneksi akan terasa seperti penolakan. Koreksi tanpa koneksi akan seperti penolakan. Terasa seperti penolakan. Jadi kalau kita misalkan mau kasih nasihat, kita dengerin terus kita tuh kayak pengen nasihat ke orang gitu ya. Tapi kalau relasi kita itu belum kuat, kita nggak kenal siapa dia, relasi kita itu hanya so-so aja. Benar. Ketika dikasih nasihat, kita tuh merasa ditolak, nggak dimengerti. Iya benar. Gitu. Beda banget kalau misalkan kita orang denger kita, terus misalkan kita tuh salah sebenarnya gitu kan. Tapi ketika dia bilang gini, aku ngerti loh perasaan kamu. Aku paham bener loh, aku pernah ngalamin seperti kamu. Tapi coba deh kamu cek lagi, misalkan kayak gitu. Nah kalau udah dikasih validasi dulu kan kita akan lebih nerimanya benar. gimana ya, lebih enak gitu kan, daripada langsung kamu tuh jangan gini, jangan gitu ya. Jadi feels like rejection. Iya sih, tapi benar sih kalau misalnya dipikir-pikir, kebanyakan tuh Pray merasa kayak gitu karena orangnya tuh langsung bilang kayak, ya kamu salah, siapa suruh kamu kayak gitu. Jadi kayak langsung ya gitu. Jadi harusnya kasih validasi dulu gitu kan. Kasih kayak validasi. memposisikan diri jadi orang itu dulu gitu kan. Koneksinya itu dibangun dulu gitu. Oke, jadi menurut Cuantau, kadang juga kan ada anak-anak gen alpha sekarang nih nggak mau berinteraksi, kadang mereka tertutup gitu. Itu gimana sih cara untuk nge-react mereka tuh? Nah memang kalau gen alpha tumbuh dengan kayaknya lahir langsung pegang handphone gitu ya, langsung pegang tab, langsung pegang laptop gitu ya. Jadi nggak terbiasa berinteraksi, ngomong, atau mungkin papa mamanya juga yang gen Y gitu ya, gen X gitu, nggak, karena sibuk jarang ngajak ngomong gitu. Makanya semakin ke bawah makin berpotensi gangguan mental. Iya gitu ya. Gitu. Gen Z aja udah biasanya gangguan mental lebih berat daripada generasi sebelumnya, ditambah lagi gen alpha gitu ya. Nah, jadi kalau menurutku sih, nah ini mungkin kita udah lebih masuk ke caranya gitu ya kali ya. Caranya menurutku kalau kita melihat ada teman kita nih yang berpotensi, misalkan dia udah lebih menyendiri, sibuk dengan gadgetnya gitu ya. Ya, kita duduk di samping dia, temenin dia, supaya dia merasa ada orang gitu. Dia dulu ada orang gitu. Nah setelah itu baru ngajak ngobrol. Ngobrolnya mulai dari hal-hal yang permukaan aja dulu gitu, hal-hal yang sederhana gitu. Jangan bangun koneksi tadi itu. Gitu, bangun koneksi supaya kalau kita mau ngajak dia atau tegur dia atau mau kasih nasihat sama dia, udah lebih bisa masuk. Iya. Gitu. Dengan dunianya ya. Dengan dunianya. Oke. Cuman ini aku juga kepikiran sih Cuantau. Aku nggak tahu ya. Aku merasa aja kayak di Gen Alpha sekarang tuh semuanya kan terikat sama handphone. Dan sedikit dari Gen Alpha yang tertarik untuk beribadah, baca Alkitab kayak begitu. Apa mungkin misalnya Gen Alpha tuh jadi kayak rentan gitu kena gangguan mental karena
kurang iman gitu, karena mereka tuh perbanyak waktu mereka bukan dengan Tuhan, makanya lebih cepat gitu kena gangguan mental karena kurang iman gitu. Itu masuk nggak ya? Nah mungkin ini kita berhadapan dengan stigma kali ya, Iya. atau anggapan negatif gitu, bahwa gangguan mental itu kayak kurang iman gitu nggak sih? Mungkin melihatnya gitu. Nah tapi sebenarnya ketika kita tadi ya, kalau kembali lagi ke definisi gangguan mental tuh apa? Keadaan medis gitu. Jadi ada gangguan mental yang memang itu bukan terkait atau isunya itu isu rohani. Oke. Kalau isu rohani maka dibacain Alkitab, didoain, selesai, Iya. gejalanya hilang. Tapi ada gangguan mental yang kamu udah berdoa, kamu udah ke gereja, sungguh-sungguh gitu, gak hilang-hilang, susah dijelaskan tuh emosinya gitu. Nah, ini kita nggak bisa katakan ini karena kurang iman gitu. Ini isu medis, isu kesehatan. medis, ya. Berarti sama kayak sakit diabetes, kolesterol gitu ya. Iya, Itu sakit. harus ada obat gitu, harus pergi ke dokter gitu. Jadi kita nggak bisa tangani sendiri. Jadi ini bukan masalah iman. Bahkan kalau misalkan kita pergi ke psikolog, ke konselor gitu ya, ketika kita merasa kita punya pergumulan mental, justru menurutku itu langkah iman Langkah iman. gitu. Karena kita tahu Tuhan juga pakai dokter, bukan? Iya. Tuhan nggak hanya Iya. pakai pendeta Iya. gitu. Tuhan Benar pakai sih. dokter, pakai psikolog gitu untuk menolong kita dalam pergumulan kita. Dan yang namanya pergumulan kita itu kompleks, nggak hanya pergumulan rohani tapi pergumulan jiwa, macam-macam. Jadi tidak selalu itu persoalan rohani. Iya, kayak yang Ko Henok bilang nggak sih di awal, kalau misalnya kayak orang tua dulu tuh, aku jarang dengar sih ada orang tua yang familiar sama masalah mental gitu. Pasti bilangnya kayak, oh karena kamu kurang berdoa, karena kamu nggak ke gereja. Jadi stigma-stigma kayak gini tuh udah banyak gitu di kalangan, apalagi orang-orang tua gitu bilangnya anaknya, oh nggak berdoa, nggak beribadah, makanya kayak gitu. Padahal nggak selalu soal karena kurang iman kan? Iya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab ya, Iya. Iya. mulai dari Tuhan Oh, Yesus iya, iya. saja. Waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani ketika dia mau jalan salib gitu, dikatakan di situ, aku sedih, mau mati rasanya, seperti Oh, mau iya, benar, mati sampai rasanya, berkeringat darah itu ya. sampai keringat darah itu. Pergumulan batin yang berat di situ Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus lemah iman di situ? Enggak lah. Enggak. Iya. Tuhan Yesus sedang menderita, bergumul akan menjalani jalan salib, makanya seperti mau mati rasanya dalam jiwanya itu, kayak dalam anxiety. batinnya. Bisa jadi anxiety, bisa jadi berduka, macam-macam gitu. Terus juga kayak Daud gitu. Daud ketika dia menghadapi musuh gitu ya, dikejar-kejar Saul, dia sempat berakting gitu ya, jadi orang gila gitu, yang air liurnya itu meleleh apa gitu. Jadi ada tokoh-tokoh di Alkitab gitu ya, yang karena pergumulan berat itu mengalami gangguan mental gitu. Jadi itu bukan karena iman. Oke. Elia contohnya juga. Elia kan habis membantai 400-an lebih Iya, Nabi Baal, Nabi, tapi iya. setelah itu dia pengen mati loh. Dia iya. berdoa, Tuhan cabut aja nyawaku. Apakah ini kurang iman? Tidak. Dia sedang dikejar mau dibunuh. Nggak ada orang yang dikejar mau dibunuh langsung dia langsung baik-baik aja gitu. Iya, Enggak. Jadi orang Kristen, kita semua anak Tuhan bisa mengalami pergumulan iman yang berat dan mengalami gangguan mental karena pergumulan iman yang berat itu. Tuh. Terus aku penasaran, terus gimana caranya tokoh-tokoh Alkitab itu bisa mengatasi gangguan mentalnya yang dialami? Oke, caranya yang pertama biasanya kalau kita lihat yang Tuhan Yesus lakukan adalah berdoa. Gitu ya. Jadi Tuhan Yesus tetap berserah kepada Tuhan untuk pergumulannya gitu. Tetapi yang Tuhan Yesus doakan di situ, kalau kita lihat Tuhan Yesus tuh mengakui perasaannya. Bukan bilang, aku baik-baik aja kok melewati jalan salib ini gitu.
Enggak, Tuhan Yesus mengakui dia itu mau mati rasanya dan dia menangis. Bahkan benar. minta 3 orang muridnya menemani kan. Iya. Dia mengakui bahwa dia nggak bisa sendiri, dia butuh bantuan. Nah, seringkali kita karena stigma tadi ya, ini karena lemah iman gitu, berdoa aja. Ya, memang sih berdoa butuh, tapi berdoa ini perlu juga di dalamnya kita itu tadi itu mengakui perasaan kita gitu ya. Jangan malah ditahan, dibilang nggak apa-apa gitu. Ada juga statement kayak bilang keterbukaan awal dari pemulihan. Betul. Jadi mengakuilah perasaan kita gitu ya, kayak kalau biasanya aku menolong orang untuk regulasi emosi gitu ya. Biasanya aku pakai 5S gitu ya. Apa tuh? 5S caranya kalau misalkan kita lagi takut, cemas gitu ya atau marah. Nah, caranya pertama adalah sadari. S yang pertama adalah sadari gitu. Ini berarti kita itu waktu perasaan kita lagi nggak enak, kita sadar, perasaanku apa nih? Dan mengakui itu, aku lagi marah misalkan. Jadi sadar gitu. Kedua, santai. Santai itu santai. jadi kan tubuh kita tuh lagi tegang biasanya ya kalau lagi marah, lagi takut, tubuh kita tuh tegang. Nah, jadi lakukan relaksasi, hal-hal yang bisa membuat kamu santai, misalkan bernafas, tarik nafas, tahan sebentar, lepaskan, atau jalan gitu. Jadi bikin tense di tubuh ini relax gitu. Yang ketiga, setelah tadi itu ya sadari, santai, yang ketiga adalah selidiki. Kenapa? Apa yang membuat kamu merasa itu? Trauma apa ya? Apakah karena mengalami sesuatu atau berpikir sesuatu? Cari tahu akarnya. Karena nggak mungkin tiba-tiba Nggak kan, kalau mungkin nggak ada tiba-tiba, penyebab, gitu. pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu, cari tahu. Nah, yang keempat baru solusi. Solusi tadi ya berdoa, baca firman Tuhan. Misalnya kalau kamu marah sama seseorang gitu ya, belajar untuk mengampuni, kayak gitu. Atau olahraga, bikin pikiran tuh positif, journaling, kayak gitu. Terus ada yang kayak tinju gitu, tinju, mengekspresikan kemarahan. Gak apa-apa kan daripada mukul tembok, mendingan mukul teman. Beli alat tinju terus pakai alat tinju gitu. Gitu Nah, dan terakhir kalau misalkan 4 langkah ini nggak bisa, baru serius konseling. Sebab kalau 4 langkah ini kita nggak berhasil lakukan, berarti mungkin ada masalah yang lebih serius lagi. Jadi butuh bantuan psikolog, psikiater, konselor, gitu. Gimana kalau kita pendam atau pendam amarah kita gitu? Apa itu bagus untuk kesehatan mental kita? Mungkin ambil dari contoh kayak Saul gitu ya. Saul itu satu waktu marah sama Daud gitu karena rakyatnya bilang Daud ini lebih banyak bunuh orang, berhasil dalam peperangan daripada Saul, dibanding-bandingin gitu. Padahal Saul udah minder gitu ya. Dia menyimpan kemarahannya gitu. Dan efeknya apa? Dia simpan sampai suatu waktu akhirnya meledak, dia pengen bunuh Daud. Makanya waktu itu kayak anaknya yang, kalau nggak salah anaknya yang Yonatan ya, suruh Daud buat lari itu kan, biar nggak dibunuh ayahnya. Betul. Iya sih. Jadi nah ini ada prinsip lagi, impresi tanpa ekspresi jadinya depresi. Tekanan tanpa diekspresikan jadinya depresi. Oh iya benar-benar. Jadi kalau kita tertekan, kita lagi ada masalah, ekspresikan, keluarkan, ceritakan. Jangan dipendam supaya nggak depresi. Iya benar. Gitu. Karena juga depresi itu juga bisa jadi suatu penyakit ya. Maksudnya kadang-kadang udah pikiran langsung jadi asam lambung gitu ya. Gitu kan. Itu sih. Oh iya, contoh kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lagi nonton, buat gimana cara ngatasin kalau misalnya dia lagi di posisi kena gangguan mental atau belum tapi
buat cegahnya? Kira-kira contoh ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang nonton? Oke, kalau aku sih di psikologi atau di konseling tuh biasanya ada kalimat begini, hurt people gitu. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Oke. Tapi heal people. Orang yang sembuh akan menyembuhkan orang lain. Jadi aku mau bilang, kalau kita itu sadar kita itu not okay, I'm not okay gitu ya. Kita feel hurt misalkan, feel not okay. Segera cari pertolongan, segera do something gitu, tangani itu, jangan pendam, jangan alihkan gitu, segera itu supaya sembuh. Sebab kalau kita sendiri sembuh, kita bisa menolong orang lain, menyembuhkan mereka juga. Gitu. Wah, menarik banget sih. Contoh podcast hari ini ternyata aku benar-benar ngerasa banyak ilmu baru. Kayaknya juga terberkati juga sih. Iya, ternyata banyak hal yang nggak aku tahu ternyata ternyata terjawab hari ini. Dan mungkin teman-teman juga yang lagi nonton bisa baru menyadari juga. Mungkin aku juga harus menyadari aku mungkin juga mengalami gangguan mental. Dan mungkin teman-teman kan ada yang kayak mungkin belum merasakan, tapi setelah nonton ini mungkin udah bisa ngenalin ciri-cirinya. Bisa lebih terbuka lagi ya mungkin ya. Nah, sungguh terberkati ya sama podcast hari ini. Contoh, terima kasih Contoh. Sama-sama. Nah, sekarang teman-teman kita akan tutup podcast kita dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye. Bye-bye.